Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita tengok di sekitar kita, betapa banyak saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita di bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu masih bersama kita. Tapi di tahun ini mereka sudah tidak ada lagi. Mereka sudah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita semuanya pun bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi." Kalau kamu hendak solatlah seperti itu merupakan solat yang terakhir. Jadi ini pesan Nabi SAW, kalau kita mau solat, hadirkan di hati kita, mungkin ini solat terakhir. Setelah itu kita akan pergi menghadap Allah, meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka begitu pula Ramadan kita. Hadirkan dalam hati kita, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena kita semuanya tidak tahu kapan kematian akan datang. Oleh karenanya kita pun berusaha melakukan amal-amal soleh yang Allah syariatkan di bulan ini, agar kita semuanya menghadap Allah dalam keadaan Allah sudah ampuni dosa kita. Itulah jemaah sekalian yang terpenting di bulan Ramadan. Bagaimana menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suatu hari Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Para sahabat heran, kenapa Rasulullah SAW mengucapkan amin? Siapa yang berdoa? Ternyata para sahabat tidak mendengar. Yang berdoa adalah malaikat Jibril alaihissalam. Apa doanya? Ragima anfum ri'in adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Semoga celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan yang Allah masih memberikan kepadanya nikmat umur, kesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Semoga orang itu celaka, kata malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ucapkan amin. Maka Nabi SAW pun berkata, amin, ya Allah kabulkanlah. Maka jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita, tidak semua orang yang beruntung di bulan Ramadan
ada orang yang celaka. Siapa dia? Yang tidak bisa meraih ampunan Allah di bulan Ramadan. Karena ampunan Allah di bulan ini luar biasa. Begitu banyaknya. Dan untuk bisa menggapainya, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita. Allah curahkan hidayahnya lebih besar di bulan Ramadan. Kemudian Allah ikat setan-setan. Sehingga jemaah sekalian, setan-setan tidak bebas menggoda kita, mengganggu kita, menjerumuskan kita di bulan Ramadan. Agar kita lebih semangat ibadah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian yang paling penting di bulan Ramadan. Bagaimana berusaha meraih ampunan Allah. Maka para ulama mengatakan syaratnya ada 5 agar kita diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Syarat yang pertama adalah melakukan amal-amal soleh yang disyariatkan di bulan ini. Di antaranya puasa dan sholat tarawih. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi harus ada amalan, baru kita mendapatkan ampunan. Di antaranya berpuasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, amalan itu kata Nabi SAW harus imanan, berdasarkan iman. Karena iman kita lakukan. Apa maksudnya jamaah sekalian amalan berdasarkan iman? Maksudnya kita beriman kepada Allah dan juga kita beriman kepada semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Islam. Allah wajibkan kita mengimani semua ajaran yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang harus kita imani. Apakah dengan cara diyakini dalam hati, atau diucapkan dengan lisan, atau diamalkan dengan anggota tubuh. Semua ajaran Islam jamaah sekalian hendaklah kita imani. Tapi yang paling penting adalah beriman kepada rukun iman yang 6. Yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Ini disebut rukun iman. Kenapa? Karena ini bagian keimanan yang paling penting. Tapi iman itu luas. Seluas apa? Seluas ajaran Islam. Semua ajaran Islam wajib kita imani. Termasuk mengimani kewajiban berpuasa dan disunnahkannya sholat tarawih. Kita imani, kita yakini, dan kita amalkan. Kemudian jemaah sekalian, kita harus menghindari perbuatan dosa yang dapat membatalkan iman.
Karena jemaah sekalian, dosa itu ada dua macam. Pertama, dosa yang membatalkan iman. Yang kedua, dosa yang mengurangi keimanan. Apa yang dimaksud dosa yang membatalkan iman? Itulah yang disebut dengan dosa syirik dan kufur. Apa yang bisa mengurangi keimanan? Jawabannya semua dosa. Selain syirik dan kufur, itu mengurangi keimanan. Jadi ini dua macam dosa. Yang pertama, dosa yang membatalkan keimanan. Artinya, kalau seorang muslim melakukannya, maka si muslim itu bukan lagi muslim lagi. Bukan lagi seorang muslim. Sudah menjadi murtad, keluar dari Islam. Contohnya apa? Menuhankan selain Allah. Atau meyakini ada sifat-sifat Allah pada diri makhluk. Contoh, kalau ada seorang yang meyakini di desanya ada penguasa selain Allah, yang maha kuasa selain Allah, apakah dia di gunung tertentu atau di pantai tertentu, maka itu disebut keyakinan syirik yang membatalkan iman. Karena yang maha kuasa hanya Allah yang satu saja. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi. Kalau kita meyakini ada selain Allah yang maha kuasa, yang maha mendengar doa-doa kita, yang dapat mengabulkannya, maka itu disebut dosa syirik. Karena itu hanya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita berdoa kepadanya, memohon, meminta kepadanya, maka itu disebut dosa syirik. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Hendaklah kita berdoa hanya kepadanya. Dan jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini perbanyaklah berdoa kepada Allah. Sebab doa di bulan Ramadan itu lebih mustajab. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi utaqa'a minan nar fi kulli yaumin wa laylatin, wa li kulli muslimin fi kulli yaumin wa laylatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti Allah kabulkan. Jadi ini luar biasa. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Jadi kata Nabi SAW, setiap siang dan malam bagi setiap muslim ada doa yang pasti Allah kabulkan. Maka minta segala sesuatu kepada Allah. Jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Hanya Allah yang maha mendengar doa kita. Hanya Allah pula yang maha mampu mengabulkannya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yang pasti dikabulkan. Apa saja itu? Yang pertama, dakwatul walid, doa orang tua untuk anak. Bapak ibu sekalian, bersungguh-sungguhlah doakan anak kita supaya jadi anak soleh. Jangan doakan supaya jadi artis. Jadi artis itu banyak maksiatnya. Tampil di televisi membuka aurat, ditonton oleh jutaan mata. Seorang wanita, bapak ibu sekalian, kalau seorang laki-laki melihat auratnya, dia menanggung dosa laki-laki tersebut. Laki-laki itu tetap berdosa, tapi wanita ini ikut menanggung dosa laki-laki tersebut. Bagaimana kalau yang lihat 10 laki-laki, 100 laki-laki?
jutaan mata laki-laki melihat aurat seorang artis yang tampil di televisi. Dia ikut menanggung dosa mereka. Dosa kan? Laki-laki melihat aurat perempuan. Dosa besar. Tapi itu yang dilakukan oleh para artis. Maka doakan anak kita supaya menjadi anak soleh. Boleh kita doakan supaya dia sukses di dunia, tapi dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Doakan supaya anak-anak kita juga sukses di dunia dengan cara yang halal, dengan cara yang Allah ridhoi. Tapi yang paling penting, doakan supaya jadi anak soleh. Karena Bapak Ibu sekalian, yang bermanfaat bagi kita kalau kita sudah mati, yang paling utama adalah doa anak soleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Itu yang harus jadi cita-cita utama kita. Bagaimana anak kita menjadi anak soleh? Di antaranya Bapak Ibu sekalian, doanya bersungguh-sungguh, serius, dengan penuh pengharapan kepada Allah, dengan hati yang bersandar kuat kepada Allah. Kalau perlu, Bapak Ibu bangun sholat tahajud, kemudian doakan di sepertiga malam yang terakhir. Lebih bagus lagi berdoa dalam sujud. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah baca zikir sujud, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Setelah itu kita boleh berdoa apa saja, bebas. Karena ada hadis kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsirud doa. Saat terdekat seorang hamba dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dia sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa. Kenapa jamaah sekalian? Saat terdekat kita dengan Allah, saat kita sedang bersujud, karena itulah kondisi kita yang paling rendah. Hamba yang merendah, yang tidak sombong, itulah hamba yang paling Allah cintai. Makanya hamba yang gak mau rukuk dan sujud, itu hamba yang sombong. Padahal setiap hari dia menikmati rezeki yang Allah berikan. Setiap hari dia hirup nafas yang Allah berikan gratis. Bayangkan Bapak Ibu sekalian di rumah sakit, betapa banyak orang yang memerlukan bantuan oksigen. Itu bayar mahal. Tapi kita setiap detik menghirup nafas yang Allah berikan gratis. Tapi kita nggak mau tunduk kepada Allah, nggak mau ruku dan sujud. Na'udzubillah, itulah hamba yang sombong. Makanya orang yang merendah, orang yang bersujud, itu kondisi dia paling dekat dengan Allah. Sehingga kata Nabi SAW, perbanyak doa ketika itu. Jadi ini yang pertama. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama, doa orang tua untuk anak. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mendoakan buruk untuk anak kita. Meskipun mungkin anak kita durhaka, tetap jangan doakan buruk. Doakan supaya Allah berikan hidayah. Doakan supaya Allah kasih hidayah. Mungkin sekarang dia durhaka, tapi nanti semoga dia bertobat. Karena doa kita. Biarpun kita sedang marah, emosi, karena anak kita sedang nakal, jangan sekali-kali doakan keburukan. Tetap doakan yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, wada'watu shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Maka Bapak Ibu sekalian, manfaatkan kesempatan sedang berpuasa, banyak berdoa. Doakan juga kepada anak-anak muda kita, saudara-saudara kita yang datang ke sini membantu ibu-ibu.
Ini Masya Allah, ada yang datang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi. Jauh-jauh datang ke sini untuk bersilaturahmi dan sedikit membawa bantuan buat Bapak Ibu semuanya. Mohon doakan mereka. Begitu pula saudara-saudara kita kaum muslimin yang nggak bisa datang ke sini, tapi ikut membantu, meskipun sedikit tidak banyak. Juga doakan mereka. Jazahumullahu khairan. Semoga Allah memberi keberkahan dan membalas mereka dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang paling penting adalah kita berdoa kepada Allah, minta hidayah. Perbanyak Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan ini doa memohon hidayah. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian diri dari dosa-dosa, dan kecukupan. 4 permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah dihafal ya. Kayaknya Bapak Ibu sudah pada hafal nih. Sudah hafal semuanya ya? Coba kita baca sama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Kecukupan itu jamaah sekalian tidak harus kaya raya, tapi Allah berikan kecukupan, meskipun sedikit tapi selalu cukup, nggak pernah kita kekurangan. Itulah doa Nabi Muhammad SAW. Beliau minta semuanya 3 hal berkaitan dengan akhirat: hidayah, ketakwaan, kesucian. Yang keempat baru berkaitan dengan dunia. Itu pun beliau tidak minta harta yang melimpah. Yang beliau minta adalah kecukupan. Karena betapa banyak Bapak Ibu sekalian orang yang memiliki harta yang melimpah, namun hatinya tidak pernah bahagia. Kenapa? Dia selalu merasa kekurangan. Dia tidak pernah merasa cukup. Dan hidupnya pun tidak pernah tercukupi, padahal hartanya melimpah. Kalau kita lihat kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau bukan orang yang kaya raya. Tapi itu sengaja, Bapak Ibu sekalian. Kalau beliau mau menjadi orang yang paling kaya, mudah saja. Tinggal beliau minta kepada Allah. Sudah pasti doa Nabi SAW mustajab. Orang yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sengaja tidak berdoa minta harta yang melimpah. Tidak meminta jadi orang kaya, tidak. Tidak juga minta jadi orang miskin. Beliau minta kecukupan. Sehingga beliau selalu merasa cukup. Yang kalau kita lihat menurut ukuran kita hari ini itu miskin, tapi Nabi SAW tidak merasa miskin. Pernah jamaah sekalian 2 bulan lamanya di rumah Nabi SAW tidak memasak apapun. Semiskin-miskinnya kita mungkin gak masak di rumah tidak sampai 1 pekan. Apalagi 1 bulan, apalagi 2 bulan. 2 bulan di rumah Rasulullah SAW tidak masak apapun. Apa yang mereka makan? Kurma dan air putih. Tapi jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW tidak menganggap itu masalah. Kalau kita mungkin itu masalah besar. Kita merasa hidup menderita. Tapi bagi Nabi SAW itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena hati beliau sudah terlanjur mengangankan kehidupan yang indah di surga.
Itu yang beliau cita-citakan. Itu yang beliau harapkan. Beliau tidak terlalu peduli dengan kondisi hidup di dunia ini. Yang penting bagaimana mengejar kenikmatan di surga. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar menjadi teladan bagi kita semuanya. Untuk tidak terlalu risau, gelisah dengan kekurangan dunia yang menimpa kita saat ini. Itu tidak terlalu besar. Itu bukan musibah besar. Musibah besar itu, jamaah sekalian, orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, itu musibah besar. Seorang wanita yang sudah balik tapi belum mau menutup aurat, itu musibah besar sesungguhnya. Kalau cuma kurang makan, kurang harta, itu bukan musibah besar, itu sepele. Nabi Muhammad SAW hidup dalam kondisi kekurangan, tapi beliau tidak menganggap itu sebagai masalah. Selama kita bisa bertakwa kepada Allah, dan pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kita selama kita bertakwa kepadanya. Sebagaimana Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar baginya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu pasti Allah akan berikan pertolongan kepada kita selama kita bertakwa kepadanya. Jadi jamaah sekalian, ibadah kita harus didasari oleh keimanan. Oleh karenanya kita harus menjauhi dosa-dosa yang bisa membatalkan iman. Itulah yang disebut dosa syirik dan kufur. Kemudian yang ketiga, ini syarat yang ketiga. Jadi syarat yang pertama tadi supaya kita diampuni, kita amalkan syariat di bulan ini. Di antaranya puasa dan sholat tarawih. Yang kedua, kita lakukan berdasarkan iman. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ihtisaban, mengharapkan pahala. Apa maksudnya mengharapkan pahala? Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Dan itulah yang disebut dengan ikhlas. Ada sebagian orang salah paham. Mereka bilang ikhlas itu berarti nggak berharap apa-apa. Itu tidak benar. Kalau kepada makhluk, betul, nggak boleh kita berharap kepada makhluk. Tapi ikhlas itu harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan hanya kepada Allah semata. Kalau kita beribadah, mengharap balasan dari makhluk, supaya dikasih harta oleh makhluk, itulah yang tidak ikhlas. Kalau kita beribadah, supaya dipuji orang, itulah yang tidak ikhlas. Jadi orang yang ikhlas dalam semua amal ibadahnya, dia berharap balasannya dari Allah semata, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan itu syarat amal ibadah kita diterima. Kalau kita ibadah tapi kita pingin ada orang yang memuji kita, ibadah kita tertolak, bahkan kita dapat dosa yang disebut dosa apa namanya? Riya. Pingin dipuji orang. Jadi itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Itu dosa besar. Karena orang yang riya berarti dia tidak ikhlas. Dia berharap bukan semata kepada Allah, tapi kepada makhluk. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, supaya kita dapat ampunan Allah adalah amal ibadah kita harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah,
barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini Allah tetapkan syarat supaya Allah cinta dan Allah ampuni dosa kita adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sembarang ibadah. Ibadah kita harus benar-benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh Bapak Ibu sekalian, amal ibadah yang tidak sesuai petunjuk beliau dan itu hasilnya cuma dapat dosa, ibadahnya tertolak, bukan dapat pahala. Yaitu sholat tarawih tapi sangat cepat, sampai tidak tumak ninah. Tumak ninah itu rukun sholat. Rukun sholat itu lebih tinggi daripada wajib sholat. Kalau wajib sholat, jika kita lupa, bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi rukun sholat itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nggak bisa. Sholatnya tidak sah, sholatnya harus diulang dulu. Atau dia datangkan rukun yang tidak dia lakukan, baru dia sujud sahwi. Kalau dia cuma sujud sahwi saja, tidak mengganti rukunnya, sholatnya tidak sah. Maka tumak ninah, tenang di dalam sholat, nggak buru-buru, nggak cepat-cepat, itu rukun sholat. Kalau rukun sholat tidak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Makanya di masa Nabi SAW ada orang seperti itu, sholatnya sangat cepat. Maka Nabi SAW mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat lagi, karena kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Tapi karena sholatnya terlalu cepat, kata Nabi SAW, sholat lagi. Kamu belum sholat. Artinya, sholatmu tidak sah. Jadi sholat tarawih nggak usah buru-buru. Santai saja. Bapak Ibu sekalian, kenapa dinamakan sholat tarawih? Apa arti tarawih? Tarawih artinya istirahat. Tarawih dalam bahasa Arab artinya istirahat. Jadi sholat tarawih itu sholat istirahat. Kenapa dinamakan sholat istirahat? Karena dulu Nabi SAW dan para sahabat sholatnya panjang, lama, sehingga di rakaat keempat mereka duduk-duduk dulu beristirahat, belum langsung ke rakaat yang kelima. Setelah salam, mereka santai, istirahat. Karena saking lamanya sholat mereka. Kemudian sholat lagi, di rakaat yang ke-8, mereka duduk santai lagi, istirahat. Sehingga dinamakan sholat tarawih. Jadi nggak usah buru-buru sholatnya. Nikmati sholat itu. Kata Nabi SAW, arihna ya Bilal bisalah. Wahai Bilal, istirahatkan hati kami dengan sholat. Buat hati kami nyaman. Kumandangkan azan. Jadi Nabi Muhammad SAW mencari kenyamanan hati, ketenangan jiwa, itu dalam sholat. Beliau benar-benar menikmati sholat. Jangan kita pingin cepat-cepat saja mau selesai. Nikmati sholat kita jamaah sekalian. Sebagaimana tadi saya sampaikan hadis, kata Nabi SAW, sholatlah kamu seperti itu sholat yang terakhir di muka bumi. Sehingga betul-betul kita berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, tenang di dalam sholat, nikmati sholat kita. Apalagi contoh ibadah tapi tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Berpuasa tapi masih suka menggibah. Lagi puasa gibahin orang. Berpuasa tapi masih melakukan perbuatan yang haram atau mengucapkan kata-kata yang haram. Ini bisa membuat kita nggak dapat pahala apa-apa. Kata Nabi SAW, man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu
wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan yang haram, tidak pula meninggalkan perbuatan yang haram, tidak pula meninggalkan kejahilan. Kejahilan itu adalah ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Itu namanya kejahilan atau kebodohan. Barang siapa tidak meninggalkannya, maka Allah tidak butuh puasanya. Tidak ada gunanya dia tidak makan dan tidak minum. Dia nggak dapat pahala, cuma dapat lapar dan haus. Meskipun puasanya tetap sah, tapi nggak dapat pahala. Kalau puasa tapi masih melakukan perbuatan maksiat. Jadi jamaah sekalian, inti dari puasa adalah yang bisa mencegah kita dari ucapan dan perbuatan yang haram. Itulah hakikat puasa. Yang bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya Nabi SAW mengatakan, wasyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Apa artinya jemaah sekalian? Puasa adalah perisai? Artinya ada dua. Yang pertama, perisai dari ucapan dan perbuatan yang haram. Yang kedua, perisai dari api neraka. Kalau kita merealisasikan yang pertama, niscaya kita akan meraih yang kedua. Puasa akan menjadi perisai kita kelak dari api neraka. Kalau selama puasa, kita menjauhi ucapan dan perbuatan yang haram. Apakah setelah puasa boleh kembali melakukan yang haram? Tentu tidak. Justru jamaah sekalian, puasa kita ini adalah latihan, pendidikan bagi kita. Kapan kita melihat hasilnya? Nanti setelah Ramadan, kita akan lihat hasilnya. Kita jadi orang yang lebih bertakwa atau tidak? Kalau setelah Ramadan, kita kembali berbuat maksiat, yang sudah kita tinggalkan selama Ramadan, itu pertanda Ramadan kita gagal. Puasa kita gagal. Kenapa? Tidak berhasil mendidik kita, melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka semoga kita semuanya setelah Ramadan menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, supaya kita dapat ampunan di bulan Ramadan, hendaklah kita bertobat. Tobat itu kewajiban setiap hamba. Jangan pernah kita merasa kita tidak mungkin terjerumus dosa, bahwa kita bukan pendosa. Jangan. Sebab Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang selalu berbuat salah itu adalah yang selalu bertobat. Nabi Muhammad SAW beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Bayangkan jamaah sekalian, seorang Nabi beristighfar setiap hari 100 kali. Harusnya kita lebih banyak dong, karena kita banyak dosa. Maka agar Allah ampuni dosa-dosa kita, harus disertai dengan tobat dan istighfar. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, gimana cara bertobat? Cara bertobat itu dengan memenuhi 5 syarat tobat. Dan bisa menjadi 6, dan bisa menjadi 7. Syarat yang pertama, kita ikhlas karena Allah. Untuk mencari balasan dari Allah, ridho Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu. Jadi jangan pernah bangga dengan dosa kita. Jangan pernah senang dengan dosa kita. Harusnya kita sesali. Kalau perlu kita menangis karena sudah terlanjur berbuat dosa. Syarat yang ketiga, jangan lagi melakukannya, tinggalkan segera. Syarat yang keempat, ini sangat penting. Kita bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Jadi kalau ada orang niatnya bertobat cuma sementara di bulan Ramadan, tobatnya tidak memenuhi syarat. Harus dia bertekad tobatnya selama-lamanya. Syarat yang berikutnya, yang keenam, apabila dosa itu berupa, yang kelima ya, syarat yang kelima, masih ada waktu bertobat. Kapan habis waktunya? Kalau malaikat maut sudah datang menjemput, baru mau bertobat, sudah terlambat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, mau bertobat, sudah terlambat. Dan kita semua tidak tahu kapan kematian datang kepada kita.
Oleh karenanya, jangan tunda-tunda tobat. Kapan saja kita terjerumus dosa, segera bertobat. Karena kalau kematian sudah datang baru mau bertobat, nggak ada waktu lagi. Kemudian, apabila dosa itu berupa kezoliman kepada orang lain, ditambah syarat yang keenam, harus kita minta maaf kepadanya, atau mengembalikan haknya, atau minta penghalalan. Kalau tidak, Allah nggak akan ampuni dosa kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, zolim kepada orang itu sangat berbahaya. Makanya minta maaf sama orang, kalau punya salah, jangan tunggu lebaran, segera, jangan ditunda-tunda. Kapan saja kita punya salah kepada orang, langsung berusaha minta maaf. Kalaupun jamaah sekalian kita masih emosi, sehingga kita nggak mau tegur sapa dengan orang, itu maksimal 3 hari. Kalau kita terjadi perselisihan antara sesama muslim, kemudian mereka masih marah dan nggak mau tegur sapa, maksimalnya 3 hari. Setelah 3 hari, nggak boleh lagi. Sesama muslim harus kembali menjalin ukhuwah persaudaraan. Apalagi kalau kita yang zolim sama dia. Jangan tunda-tunda, segera minta maaf. Kalau tidak, maka urusannya akan panjang sampai di akhirat. Kita mungkin bisa lolos dari hukum di dunia, tapi kita nggak mungkin lolos dari hukum Allah di akhirat. Yang terakhir jemaah sekalian, syarat yang ketujuh, kalau dia non-muslim dan dia mau bertobat, maka dia harus masuk Islam. Karena ibadah non-muslim tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Contoh kafir kepada Allah, tidak mau bersyahadat la ilaha illallah. Kafir kepada Nabi Muhammad, tidak mau bersyahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, sedekah-sedekah mereka tertolak. Semua ibadah mereka tertolak. Jadi kita nggak usah kagum, nggak usah silau. Kalau melihat ada orang kafir, orang musyrik, non-muslim suka berbuat baik, perbuatan baiknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk Islam dulu. Makanya Bapak Ibu sekalian, nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam. Harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya istiqomah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Dan semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari api neraka. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.